Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnandifa Alfaza dengan NIM 106012330187. Di sini saya akan membahas hasil analisis karya seni yang sudah saya pilih pada tugas 3 kemarin. Tapi sebelum itu saya akan membahas teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Feldman sendiri percaya bahwa estetika dibentuk oleh gerakan budaya, waktu, dan masyarakat. Feldman menjelaskan bahwa estetika adalah bentuk pengetahuan sensorik yang berkaitan dengan kesan dan selera karya seni. Feldman juga menekankan hubungan antara estetika dan dinamika budaya di masyarakat. Kemudian teori ini mencakup 4 tahapan analisis, yakni deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan juga evaluasi. Yang pertama ada deskripsi. Deskripsi merupakan tahap pertama yang mengamati dan mencatat apa yang terlihat secara objektif dalam karya seni. Pertanyaan yang bisa digunakan dalam tahap ini misalnya seperti apa yang dilihat, unsur visual apa saja yang ada seperti garis, warna, bentuk, tekstur, dan juga ruang. Lalu juga ada media atau bahan apa yang digunakan. Pada tahap ini sendiri berfokus pada objektivitas dan observasi tanpa interpretasi. Yang kedua ada analisis formal. Langkah ini membahas bagaimana unsur-unsur seni disusun dalam karya tersebut. Pada tahap ini mencakup prinsip desain seperti keseimbangan, kesatuan, kontras, irama, dan juga penekanan. Fokus pada tahap ini membahas struktur visual dan juga komposisi. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi tahap di mana kita menafsirkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh si seniman tadi. Tahap ini adalah tahap yang subjektif, tetapi juga harus tetap berdasarkan pada data dari 2 tahap sebelumnya. Pertanyaan umum yang bisa digunakan pada tahap ini seperti apa pesan atau tema yang ingin disampaikan, apa perasaan atau pengalaman yang ditimbulkan, dan juga apakah karya ini bersifat simbolik. Fokus pada tahap ini yaitu membahas atau menganalisa tentang makna dan ekspresi secara emosional. 4. Ada penilaian. Evaluasi terhadap kualitas atau keberhasilan karya seni, baik secara teknis, estetis, maupun konseptual. Pertanyaan kunci yang bisa digunakan pada tahap ini seperti apakah karya ini berhasil menyampaikan pesan, apakah menarik secara visual, apakah inovatif atau penting secara budaya. Pada tahap ini sendiri berfokus pada penilaian kritis dan juga argumentatif. Yang pertama saya akan membahas lukisan The Starry Night yang dilukis oleh Vincent van Gogh. Lukisan ini menampilkan pemandangan malam yang sangat ekspresif dan juga emosional. Dilihat dari jendela kamar Van Gogh di Rumah Sakit Jiwa Saint-Rémy de Provence. Di bagian depan ada pohon cemara gelap menjulang tinggi, lalu juga terdapat perbukitan yang bergelombang, dan di atasnya dipenuhi oleh langit dan juga bintang-bintang, dan juga ada bulan sabit yang terang. Analisis formal. Yang pertama garis. Banyak garis, lengkung, dan spiral di langit yang membuat kesan adanya gerak dan juga emosi yang terasa sangat kuat. Garis-garis ini jadi suatu ciri khas dari Van Gogh, yang dimana dia tidak beraturan tetapi penuh dengan emosi. Yang kedua dari warna. Didominasi oleh warna biru tua yang dikombinasikan dengan kuning cerah pada bulan dan bintang, menciptakan suatu kontras yang kuat. Warna-warna ini bukan cuma untuk keindahan, tetapi juga mencerminkan perasaan dingin, tenang, tetapi juga penuh dengan harapan. Lalu yang ketiga ada tekstur. Sapuan kuasnya yang tebal membuat tekstur yang ada pada lukisan ini sangat terlihat. Teknik impasto yang dia pakai membuat permukaan lukisan terasa hidup dan punya kedalaman visual. Lalu komposisi, meskipun asimetris, komposisinya tetap terasa seimbang. Fokus utamanya tetap tertuju ke langit dan juga bintang-bintang. Lalu interpretasi. The Starry Night bukan hanya sekedar representasi langit malam, tetapi sebuah cerminan dari konflik batin dan emosi yang mendalam dari si Van Gogh.
Lukisan ini diciptakan saat dia berada di rumah sakit jiwa, di tengah kondisi mental yang tidak stabil. Langit yang berputar dan penuh gelombang menggambarkan kegelisahan batin, ketidakstabilan emosi, serta kekacauan pikiran yang sedang dialaminya. Namun di balik kegelisahan itu, cahaya dari bulan dan bintang-bintang yang besar dan berkilauan dapat diartikan sebagai simbol dari suatu harapan, yang menunjukkan bahwa dalam kegelapan sekalipun masih ada secercah cahaya dan ketenangan yang bisa ditemukan. Lalu ke penilaian, secara estetis karya ini dianggap sebagai puncak pencapaian Van Gogh karena keberhasilannya menggabungkan teknik melukis yang inovatif dengan ekspresi emosi yang sangat kuat. Lukisan ini bukan hanya berpengaruh secara teknis dalam perkembangan seni modern, khususnya aliran ekspresionisme, tetapi juga memiliki daya tarik universal yang dapat dirasakan oleh siapapun yang pernah mengalami pergulatan pada batinnya. Sapuan kuas yang khas dan warna-warna yang kontras memberi pengalaman visual yang intens. Karya ini memiliki kekuatan untuk mengunggah rasa empati, merendungkan makna hidup, dan bahkan menjadi inspirasi spiritual. Ia telah menjadi ikon global dalam dunia seni dan nilainya tidak hanya historis tapi juga emosional dan filosofis. Untuk karya yang kedua di sini saya memilih The Great Wave of Kanagawa yang dibuat oleh Katsushika Hokusai. Yang pertama ada deskripsi. Karya ini merupakan suatu cetakan kayu ukiyo-e yang terkenal dari zaman Edo, yang menampilkan ombak raksasa yang hampir menelan beberapa perahu nelayan. Di belakangnya ada Gunung Fuji yang terlihat kecil dan juga tenang. Walaupun ombak terlihat mengancam dan dramatis, semuanya digambarkan dengan keseimbangan visual yang kuat. Karya ini jadi salah satu gambar paling ikonik dari Jepang dan sangat mewakili cara pandang masyarakat timur terhadap alam. Analisis formal. Yang pertama, garis. Gelombang air yang digunakan digambarkan dengan garis lengkung tajam yang mengarah ke atas, menciptakan kesan dramatis dan juga kuat. Busa ombak digambarkan seperti syakar atau tangan, menambah kesan hidup dari ombak itu sendiri. Yang kedua, warna. Warna biru Prusia mendominasi dan menjadi sangat khas di sini. Dikombinasikan dengan putih untuk busa, hasilnya menjadi kontras yang bersih dan mencolok tapi tetap harmonis. Lalu komposisi. Untuk komposisinya sendiri, Gunung Fuji sengaja ditempatkan kecil dan di tengah latar belakang sebagai titik tenang. Ini membuat kita langsung sadar akan skala dan juga kekuatan dari si ombak. Posisi perahu dan ombak juga membentuk kurva yang membuat mata kita otomatis mengikuti arah gerak. Lalu untuk teknik, karena ini cetakan kayu, ada ketelitian luar biasa dalam pemilihan garis, gradasi warna, dan keseimbangan antar elemen. Lalu kita akan membahas interpretasinya. Karya ini merupakan simbol yang sangat kuat dari filosofi timur, terutama dalam melihat hubungan manusia dengan alam. Ombak yang besar dan menggulung tinggi melambangkan kekuatan alam yang tak terbendung, tak terduga dan sangat luar biasa. Sementara itu, Gunung Fuji yang kecil dan statis di latar belakang menciptakan kontras dramatis antara kekacauan dan ketenangan, antara yang sementara dan juga yang abadi. Lalu penilaian. Secara estetika, karya ini menampilkan keseimbangan sempurna antara keindahan visual dan makna filosofis. Teknik cetakan kayu yang digunakan menunjukkan tingkat presisi dan ketelatenan yang tinggi. Dan warna biru Prusia menjadi ciri khas yang membuatnya dikenal luas. Karya ini juga menjadi simbol internasional dari seni Jepang dan memiliki pengaruh besar terhadap gerakan seni di Eropa. Nilainya tidak hanya terletak pada keindahan visual, tetapi juga pada kedalaman spiritual dan kultural yang diusungnya. The Great Wave adalah contoh bagaimana seni bisa menjadi jembatan antara budaya lokal dan apresiasi global. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang wayang beber yang biasa dimainkan oleh dalang dan juga seniman tradisional Jawa. Deskripsi. Wayang beber merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Jawa yang cukup unik dan berbeda dari jenis wayang lainnya seperti wayang kulit ataupun wayang golek. Dalam pertunjukan wayang beber, dalang tidak memainkan boneka atau bayangan,
melainkan membuka suatu gulungan gambar satu persatu sambil bercerita. Lalu analisis formal. Garis. Tokoh-tokoh wayang digambar dengan garis tegas dan ekspresif membentuk tubuh, tangan, dan wajah mengikuti gaya pewayangan yang kaku dan simbolik, bukan realistis. Tetapi justru dari situ estetikanya muncul unik dan punya bahasa visual yang sendiri. Lalu kedua ada warna. Warna-warna yang digunakan umumnya dari bahan alami seperti tanah liat, daun, atau batu alam. Hasilnya adalah nuansa warna yang lembut tetapi hangat, seperti coklat, merah bata, kuning tua, dan juga hitam. Lalu untuk komposisi, gambarnya disusun secara horizontal dan berurutan seperti komik zaman dulu. Setiap bagian cerita punya tempat sendiri dalam urutan gulungan. Jadi orang yang nonton bisa mengikuti alur narasi dengan visualnya langsung. Lalu gaya visual. Gaya lukisnya datar tanpa perspektif tetapi penuh detail di kostum, senjata, dan latar. Fokus utamanya bukan pada realisme tapi pada penyampaian cerita dan simbolisme. Lalu yang ketiga, interpretasi. Wayang beber merupakan salah satu bentuk seni visual tertua di Nusantara yang memadukan fungsi naratif, edukatif, dan juga spiritual. Cerita-cerita yang ditampilkan biasanya berasal dari kisah epik seperti Mahabharata ataupun Ramayana yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Setiap adegan tidak hanya menyampaikan cerita tetapi juga pesan moral dan ajaran hidup, seperti pentingnya kesetiaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Kehadiran dalang sebagai narator menambah dimensi performatif, menjadikan karya ini hidup dan interaktif. Lalu penilaian. Wayang beber punya nilai yang sangat tinggi dalam budaya Jawa karena menggabungkan seni visual dengan cerita tradisional yang penuh makna. Selain bisa dinikmati secara estetis lewat gambar-gambar yang khas dan penuh detail, wayang beber juga punya fungsi sebagai alat pendidikan dan penyampai pesan moral kepada masyarakat. Cerita-cerita yang dibawakan biasanya mengandung ajaran hidup seperti pentingnya kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan juga kebijaksanaan. Lalu karya yang keempat, saya memilih lukisan wajah-wajah perjuangan yang dibuat oleh Hendra Gunawan. Untuk deskripsinya, lukisan ini menampilkan 9 wajah laki-laki yang digambarkan saling bertumpuk dan berdekatan dalam format vertikal. Semua tokoh mengenakan atribut yang menunjukkan latar militer atau pejuang seperti helm, peci merah putih, topi tentara, dan ikat kepala. Warna dominan pada lukisan ini adalah nuansa merah coklat, oranye tua, dan hitam yang memberi kesan hangat sekaligus intens menguatkan suasana perjuangan. Lalu untuk analisis formalnya, yang pertama ada garis. Garis-garis wajah digambarkan tegas dan cukup detail, namun tetap sederhana. Tidak ada gestur tubuh, hanya fokus pada kepala. Gaya garisnya lebih tenang dan realistis dibanding karya Hendra lainnya yang cenderung ekspresif. Lalu untuk warna, didominasi warna hangat seperti merah bata, coklat, dan juga oranye dengan sedikit hijau dan kuning. Warna-warna ini menciptakan suasana serius dan semangat perjuangan tanpa kesan yang mencolok. Lalu untuk komposisi, wajah-wajah disusun padat dan saling bertumpuk, memenuhi bidang tengah kanvas. Komposisinya simetris dan terpusat, memperkuat kesan kekompakan dan kesatuan. Lalu untuk gaya visualnya cenderung realistis dengan proporsi wajah mendekati aslinya. Ekspresi dibuat tenang dan juga netral, menunjukkan keteguhan dan kekuatan tanpa dramatisasi berlebihan. Lalu kita akan membahas interpretasinya. Lukisan ini merepresentasikan semangat kolektif para pejuang rakyat. Tanpa gestur dramatis, Hendra menampilkan keteguhan dan solidaritas melalui wajah-wajah laki-laki yang saling berdampingan. Berbagai arah pandangan mencerminkan perjuangan yang datang dari banyak arah dan lapisan. Karya ini menegaskan bahwa perjuangan bukan hanya soal aksi fisik, tapi juga soal keberanian, keyakinan, dan kehadiran. Lalu untuk penilaiannya, secara estetis karya ini kuat kesederhanaannya. Komposisinya padat, warnanya hangat, dan gaya realistisnya memperkuat pesan tentang kekompakan dan kekuatan rakyat biasa.
Meskipun minim ekspresi, lukisan ini berbicara banyak melalui ketenangan dan keseriusan wajah-wajah yang ditampilkan. Ia menjadi pengingat akan pentingnya peran pejuang yang sering tak disebut namanya dalam sejarah, namun sangat besar jasanya. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.